وعلى آله وأصحابه ومن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita roh dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan keluarga, sehingga sebenarnya mereka telah membuktikan keimanan mereka untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu telah menunaikan sholat fardu secara berjamaah. Tapi dari para kita sallallahu alaihi wasallam atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan sebenarnya di alam yang paling yang gelap menuju alam yang terang, dari alam kebodohan menuju alam kebenaran. Mudah-mudahan berikutnya mereka ini keserta menjadi syarat bahwa sebenarnya mereka akan menentukan bersama baginda Rasulullah SAW di yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Betul ada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan kita, ada beberapa informasi yang kita sampaikan di dalam. Hari ini adalah yang berkali-kali bersama Tuhan itu adalah Tuhan kecil. Ada bahasa tentang generasi dan anak muda. Yang pertama yang berkaitan dengan rumah-rumah dan isi musyawarah yang besar mereka akan kita lawan naik sallallahu alaihi wasallam mulai jam 3 sampai jam 6 dan alhamdulillah ini berbagi tugas. Ada yang bertugas sebagai pemuda secara masjid, itu dipercaya dengan Rasul. Di akhir pemuda ini akhir pada remaja ini sahabat ini dan pada hari kemudian di hari ini akhir, insya Allah dasar kali guru-guru dan saudara kalau ada Rasul pengajian yang rutin setiap awal bulan tanggal 1. Jadi kita boleh belajar. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita belajar tentang beberapa rangkaian acara pada sore ini. Acara pertama langsung saja kita masuki acara ini, yaitu pengajian. Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Al-Fatihah Bukhari. Dan yang kedua kami telah melakukan doa sekaligus berikut. Dalam hal ini insya Allah kami percayakan kami minta kesediaan dan kebaikan sebesar itu Haji Ma'ruf. Untuk membersihkan waktu dan masalah langsung serahkan kepada
mereka hari kepada kepada penduduk mereka kepada semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah kajian masyarakat Desa Cera yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama ridwani dari Allah Subhanahu wa taala. Kai sepoda-podana ridwani mereka. Yaitu dengan mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memberi mereka nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala memberi mereka kenikmatan-kenikmatan ini dengan tujuan yang pertama adalah agar mereka istighfar dan taubat. Dari kerawi, gahir eli, dan segala hal yang menjauhkan kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan maksiat wa'iyadzubillah. Allah masih memberikan kesempatan untuk istighfar, mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang kedua, diberi kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan ini adalah agar mereka terus meningkatkan iman, takwa, ibadah, ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah sembahyang. Nembak dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan sholat 5 kali sehari dan semalam. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga al-qaul kerawi mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdoa ya rabbal alamin. Jadi insyaallah cara bersyukur guys ini bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat sesuai dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Inna 'adzabi lasyadid. Maka bersyukur saya dari Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan doa. Maka insyaallah ketambah itu. Bagaimana cara Allah menambahnya? Kalau iman berarti kita semakin yakin dia ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau diberi dari Allah Azza wa Jalla. Semakin yakin tentang kekuasaan dan ketinggian zat Allah Azza wa Jalla. Kalau Islam berarti ditambah kepada Allah Subhanahu wa taala kai ada dan cia dengan keislaman dan akan muncul di dalam jiwa kita, hati kita ikrar dari tangan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita mata akan moli la mati di atas Islam. Kai Islam kai menjunjung tinggi agama yang mulia ini. Inilah bentuk nanti yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tambahan nikmat tersebut. Nikmat kesehatan. Diberikan dari Allah Subhanahu wa taala tengok. Tengok itu yang dari hak lahir dan batin. Akan potong tengok serumbu. Kalau tiba wakil. Nah, itu namanya lemah. Ngetengok serumbu nak. Malam waktu nak keramin tahu.
Na edan po kailan na sibila. Naringan po ba azal. Wati jawab mo. Wati jelawan na kasih. Wati sembilan jawab. Sehat. Daripada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, tapi ternyata kesehatannya itu nanti yang akan menjerumuskannya ke dalam api neraka maut. Beda dengan orang yang bersyukur dengan meningkatkan ibadah. Syukur. Alhamdulillah. Semoga mereka termasuk dalam kelompok ini wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bersyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hai terlampau terhadap mereka seawal-awalnya mereka dari Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, khatamul anbiya, sayyidul mursalin, nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Kebayang oleh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mereka renta sholawat, maka yang muncul itu minimal dua pun tidak dibayangkan dan mereka ada fikir lagi ketika renta mereka sholawat kepada Rasulullah. Maka pertama, mereka akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang dipilih nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua kalimat kita akan bayangkan setiap kali mereka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada kita 10 kali. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya wahidan, sallallahu alaihi asyara." Coba sholawat dengan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, maka sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala mesti ada 10 kali. Apa makna ilmu? Wa usafada dari ilmu. Membuka serah dalam perkara ini. Tak pada lawan. Tak ada tujuan kau kerana kebenaran dia. Maka itulah yang menjadi misi khususnya pada dasar dan kita semua kaum muslimin di desa Cera, bukan hanya desa Cera, desa Biha, desa Soki, desa Lido, desa Ngali, dan desa-desa yang lainnya insya Allah dakwah ini madrasah akan terus teriakan. Di mana pun ada isi khutbah, isi ceramah, mengetuk hati panitia-panitia, pengurus-pengurus masjid, adakan kajian minimal setiap bulan. Karena mereka muslimin yang dengan Allah Subhanahu wa taala minimal 4 amal jariah yang akan kita dapatkan. Jika saya ada di pengurus masjid, tak ketemu sebenarnya pengajian oleh sedekah. Maka pertama, mereka orang lagi jemaah Abdul Amanah. Baru itu udah mulai sedikit. Jadi coba kita teliti, kita pelajari manfaat masjid. Ternyata salah satu manfaat masjid yang paling utama itu adalah untuk mendirikan sholat. Kita dirikan sholat di dalamnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mau tidak mau? Mau tidak mau? Karena kita muslim. Setiap kali orang rumah dengan suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mai sebelah mana? Itu makna hayya 'alas shalah. Mai sebelah mana? Cuma oleh rumah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Allahu akbar. Dahilnya di manusia biasa manusia. Tapi bisa ada dalil melarang. Orang berumah, watin sa'u kedeke, au menyarang.
waktu daerah mereka, apa pendengaran? Anak yang durhaka. Jadi kalau seandainya Allah sudah rumah, dari sebagai azan, waktu daerah dahina, apa istilahnya? Hamba yang durhaka. Na'udzubillah. Makanya kita bangunkan masjid. Manfaat yang kedua salah satunya untuk mendidik umat. Jadi insyaallah main isi kajian siapa saja, para ustaz, para ulama kita, baik dari majelis ulama, dari ustaz-ustaz yang lain, setiap kali baina pengajian, arahan, nasihat, tausiah, lalu kemudian jemaah tersebut luar ta'ala diadakan ini ustaz ini, lalu kemudian dia amalkan, dia ada ilmu ta'ala ini, pahala jariah dari buku pengurus masjid. Malu fikir dari terus sikit dari amanat kaum muslimin, kaboro piti, kaboro jawara piti, kaboro pare, kaboro bawa. Kemudian cara kita tadi bahan bangunan dan kemudian kita bangun masjid. Lalu setelah itu para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kajian seperti ini kita menjadi orang yang amanah. Kemudian mereka kita menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai teman. Maka orang terlampak amanah hati. Hai itu budak-budak lampak. Semoga cowok-cowok tahu semai, maramai tahu piti, maramai tahu bahan. Jadi itu ke sigi ada rakatan bahala. Dan ternyata inilah nanti amal nanti yang akan meloloskan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Saking botol dosa mereka, kita tidak percaya diri lagi kalau akan masuk ke dalam surga. Ternyata setelah ditimbang amal mereka, kaitan dari Allah Subhanahu wa taala, gomit mempunyai surga. Setak bermain akan botol dosa. Yuk, namun lebih tahu gomit botol dosa. Kalau kami hendak mengurus masjid, lalu kemudian ketemu pengajian di Sigire, ternyata main ustaz, lalu kemudian beda ceramah, doa kerja ceramah ide, doa ada diisi ceramah, kemudian kenapa orang diisi ceramah ide, akhirnya juga mereka pahala jariah, pahala itu kan yang menghapus dosa-dosa mereka. Akhirnya dulu desa. Dan terakhir, dan inilah salah satu cara mereka mendidik umat. Kemudian cara mata keluar contohnya, atau ustaz-ustaz yang lain, kita ulang terus, kita pencuri, mereka bagaimana mereka terus atau mata. Ta kajian benar. Yang paling melarang untuk tapi kalau seandainya kenapa? Memang khawatir, wati ambil kau udah dengan daya kalau namanya ada sigi ini milik kita, tidak ada yang menghalang. Maka mereka akan datang kapan saja semaunya. Inilah salah satu manfaat dan barikan sigi. Alhamdulillah. Karena ini adalah pertemuan pertama mereka, maka ini adalah untuk membangun hamasah adalah semangat mereka untuk istiqomah di ada kajian akhir. Kita mulai ini pertemuan perdana. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lembaga Kaswa akan membahas di pertemuan perdana ini tentang keutamaan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla umurna upang purba ada sekitar umurnya madwati. Ini 40 tahun. Bulan 3 nanti baru 40 tahun. 2026. Jadi sekitar umur segitulah. Tapi coba lihat siapa umatnya. Umatnya ada yang 40,
ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Lalu kemudian kita kaitkan dengan murid dari rasa dana. Waktu barang untuk kita ada dari dengan wartuai. Lalu kajian pengurus itu ya. Kita warak istilah dari. Kenapa? Karena dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala dia ada Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Waktu kebanyakan umur dulu. Waktu yang pena dari angkat derajatnya dia mengurung pembahasan atau tapi semuanya. Walaupun dari umur sudah 70 tahun atau 80 tahun, awas ya. Mupai ilmu punya sertifikat, maka insya Allah menghantar dari Allah Subhanahu wa taala derajat mereka di hari kiamat. Di dunia paling utama dulu. Bagaimana caranya? Kita kaitkan dengan husnul khatimah. Al-Madi husnul khatimah, rahawah lain ya. Waktu kita makan jadi laluan. Wala jawab berusaha, wala jawab pula kami. Doa tadi awal, apa tiluan raka fare, karena fare tadi karena awal tadi. Ini raka fare, mudah fare. Opo yang dari biar masa panen, rombel dari fare, raka fare, dini raka bongkar. Dia wanita dari murid dari masalah ini. Resiko sedang di dunia, di luar adalah akhirat. Tapi ajibnya, kalau kita sibuk dengan akhirat, kita dapat dunia. Kenapa? Karena perkara dunia menjadi wasilah untuk mendapatkan akhirat. Allahu Akbar. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika Rasulullah SAW menjalani program dakwahnya, proses dakwahnya sampai umur 63 tahun. 63 tahun. Begitu tengok Rasulullah. Nah, hingga sesampai maka akan sholatnya itu lama sekali. Dari zaman akhir umur satu halaman baca imam untuk dakwah. Nabi Rasulullah tiwa Allah Nabi langsung lihat kalau lagi. Rasulullah dan para sahabat pelatihan dia. Nah, ada kaedahnya sebenarnya. Kaedahnya apa? Satu ilmu, yang kedua kebiasaan. Wah, itu mereka. Lalu tadi ke bawah. Padahal mohon maaf, hina dengan pokok sebenarnya. Kato, tipos dan body, pilot ini, tolong itu wancai. Jemput kehabisan setengah, nabok modal di kato dia. Sampai benar-benar kita, orang body dari masalah dunia itu, baru kemudian segera itu kita akan lepas. Begitu seharusnya kita dalam akhirat, terutama dalam ilmu. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini adalah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Bahas berkaitan masalah sembahyang, bahas berkaitan masalah sabar, bahas berkaitan masalah ikhlas. Nah, pasti perlu bahas berkaitan masalah istiqomah. 4 pembahasan ini saja sudah membuat kita menjadi orang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru 4 kajian bahas masalah sembahyang. Di sembahyang ternyata harus ikhlas. Ternyata seikhlas itu harus istiqomah. Lalu kemudian dari sabar. Maka insya Allah dengan 4 pembahasan itu aja kita sudah menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya kita bahas semua permasalahan agama, akan jauh lebih mulia? Jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia. Kenapa harus ilmu? Karena ilmu akhir dari kalau ada kelampau berani, seolah-olah perintah dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya sembahyang, dan dia sembahyang. Maka yang ada bagaimana nanti? Yang ada adalah sembahyang karicu-karicu. Pernah? Eta dalam sembahyang itu imam ni. Mana? Ruci pun dah sembahyang. Wallahu a'lam, aku cocok. Atau cocok cocok. Sehingga ini ricu-ricu dia yang disembelihkan kita. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena tidak punya ilmu. Paling nak pandai, waktikan dia. Paling nak pandai, waktikan dia. Maka oleh karena itulah ada kajian seperti ini, majelis ilmu, biar kita paham kemudian cara beribadah. Wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini usul sembilan belum terlebih disebutkan sembilan hal dari Rasulullah. Kalau boleh cara sembilan Rasulullah. Caranya adalah harus dipelajari. Di mana pelajarinya? Di majelis ilmu nanti. Maka insya Allah ke depannya kita akan bahas masalah-masalah ini. Tidak istiqomah itu. Baik luar apa rumah? Apa rumah? Mata waktu jihad. Waktu luar lewat menjadi tak lupa Palestina lah. Sehingga Syekh Dawala syahid. Maka oleh karena itu maka istiqomah dari kajian mawalah desa kajian lagi. Rahu-rahu yang bermagu terlihat sepernawa mada. Lihat ujab dengan calon ketika itu ceramah. Syahid. Syahid. Syahid wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negara Indonesia negara aman. Waktu lewat dengan orang kafir. Ya. Waktu lewat istilah dia ada kaitan lewat lalu kami kira. Karena kita aman. Beda dengan teman-teman kita yang ada di Syam. Beda dengan teman-teman yang daerah saudara orang ke Irak, ke Afghanistan, ke Somal, dan yang lainnya. Lalu kemudian bicara nanti sifatnya kemudian cara madad luar kiri syahid. Kemudian sesyahid dengan Allah belakang. Salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu seperti ini. Atau dengan doa datang dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke rumah. Insyaallah mari sekajian sampai ada. Madad tak ada. Kakak dia tahu. Kata nak tahu tentang sembilan. Sehingga waktu kita ada ilmu tentang sembilan dan kata kami tahu tentang sembilan disebutkan ilmu aja. Kemudian dengan ide mada bisa luar kelampar kerana awal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usul. Malah rahmat main. Kadang itu mada sebagai hamba yang syahid. Tahiyat tabiha seberapa nawa mada ber. Ketika datang ajal mada tabiha kerja berpunya waktu mada sembahyang. Sehingga apa? Ilmu rata-rata mada mereka amalkan mada ilmu solat dengan khusyuk mereka dan engkau mencabut hamba nyawa hamba dengan husnul khatimah. Allahu akbar. Apa sebenarnya boleh larang mati maaf tidak astagfirullahaladzim. Kabur kecelakaan larang mati situ bertahun-tahun lalu pun mati. Orang ibu suku pun mati. Wajib mandi sedekahnya dia tu. Waktu nak kepada kita bahkan kau waktu percaya saking terkaget-kagetnya kau menunggulah Allah akan mati. Itu orang yang kena jenai. Allah akan mati. Dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan dia meninggal. Maka sekarang permasalahannya adalah kapunnya itu dari mati ber. Semoga mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah dalam majelis ilmu atau ketika kita melaksanakan sholat atau ketika mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ketika kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari, inilah maknanya kita mempelajari ilmu agama. Itu ketika desa sana dan itu doma menuntut ilmu. Karena dengan ilmu yang dia dapat itu nak kelampor kerami itu nak amalkan dia ada modal pokok.
Lanjut. Pernah edar ke doho. Doman sawah hilai. Lain pernah usah sanai. Lain sanai usah sencam-cam. Subhanallah. Al-Mori masyarakat. Encau biasa. Parang encau sama ilmu lah. Doma dengan ilmu beda. Rasulullah pernah ngamulawin. Pernah ngamulawin. Contoh. Saat itu Rasulullah punya jatah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka lebih dari satu. Maidah dan Zainab. Nalawa aku kakaknya pembantu dari akilawa ajak ke Rasulullah. Jadi Rasulullah punya jatah atau Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bau mantan Ewa Umar atau Ewa Umar Zainab. Oh iya. Sumber kau kan? Ibunda kita Zainab. Arah manahu, punya jatah kau. Wehan teman berelo, akhirnya Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita cemburunya luar biasa. Akan ngomong kan? Ngomong. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara menyikapi kalau seandainya ngomong sering. Nah kalau tidak tahu ilmu, dia main ke orang nak apa lah awal dan bumi aku mana tidak dikira mana ada. Tapi kalau seandainya kita punya ilmunya, tahu ilmunya, dia ada mereka, dia ada rumah tangga, maka apapun permasalahannya pasti mereka akan bisa selesaikan dengan berdua. Tidak perlu melibatkan berdua, awal itu tetangga. Ya kan? Nah, wa usir losa ada bayar pintu, ada bayar rumah, masalah jarang pengetahuan muda. Pasti naik. Maka orang yang berilmu itu adalah apabila ketika hidup berumah tangga dia ada masalah dengan suami atau istrinya, dengan pasangannya, dia tidak akan pernah keluarkan permasalahan itu dari rumah, dari pintu rumahnya. Nah, tantu ringan kan bisa kan? Gondong kan? Tinggal ngomong. Biasa. Jadi orang yang tinggal di asrama, yang tinggal di rumah, malu pindah udah. Nah, kalau orang yang tidak berilmu bagaimana? Saking emosinya, tidak mampu lagi mengendalikan hawa nafsunya oleh yang sebenarnya. Ini adalah salah satu manfaat ilmu, bisa mengendalikan hawa nafsu. Bisa mengendalikan hawa nafsu. Coba saja kita istiqomah dengan menuntut ilmu seperti ini. Insya Allah rumah tangga nanti akan bahagia. Akan sakinah mawaddah warahmah. Kita akan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kita akan menjadi anak yang soleh. Kita akan menjadi hamba Allah yang soleh. Kita akan menjadi masyarakat yang baik. Setelah kita tahu masalah-masalah, perkara-perkara yang berkaitan dengan model kita, kaitan dengan ilmu. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perbedaan antara doma dan ilmu dan doma dan ilmu. Dari Rasulullah lihat dan mangkok sama paham. Akhir jariah lalu dapat Rasulullah Zainab aina cerita awal edamu awalnya. Tapi cerita apa? Tidak masalah. Paling cerita, paling jauh dan tahu ilmu. Dia namanya apa dia? Apa dia dengan Tuhan? Nembung bahasa muda. Walau ada pernah ada dongeng. Astagfirullah. Syukur alhamdulillah. Saya belum pernah. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya ilmu. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu khairan yufaqihuhu fid din."
Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. So katanya kepada Allah Subhanahu wa taala lagi beritahu, maka keluar dari ini. Oleh karena itulah dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala ini dikomentarilah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksud dari maksud dari hadis akhir Som adalah ilmu agama, berarti waktu bukan niat rumah dan bertahu. Itu maksudnya. Dari kalau kita tahu tak ilmu agama, tapi kalau tahu tak tahu kalau dapat ilmu agama. Maka cara untuk mendapatkan ilmu agama itu dengan kajian-kajian ilmiah seperti itu. Dengan kajian-kajian seperti itu. Semoga mereka termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama. Yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti suatu saat pengajian dari KP akan kita kembangkan dengan bagus sampai benar-benar mereka mewara arah sigi melaksanakan sholat itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini salah satu caranya itu selama mereka sembahyang. Waktu rapat sholat, maka sholat kita belum baik. Maka sholat kita belum baik. Mohon maaf, ini yang terus ada dakwahkan juga. Setiap kali imam, ayo kita sore rapat dan luruskan sholat. Dari Rasulullah ada dua ciri rapat dan lurusnya sholat. Ciri yang pertama adalah karamu ini dan anak dia itu, lalu anak ini lengan itu rapat. Maka dua kali bahu rapat bahu lalu bahu lincah kita berarti lincah. Makanya kadang ada kami bahasa pojok karapu ini lalu ini lincah lalu lincah. Begitu ya, itu bahasa di bahasa dari bahasa Arab. Tentu bainat mana tujuan pekerjaan kata Rasulullah. Karapu ini lalu ini lincah lalu lincah. Kalau kita sudah mampu untuk merapatkan seperti itu, maka insya Allah sholat kita sudah baik. Satu. Yang kedua, hubungan kita dengan saudara kita akan semakin bagus. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pisahkan kita nanti sampai di hari kiamat dengan saudara kita di dalam masjid ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Satu kisah. Akhir dari tidak tahu dapat masalah tentang sholat atau masalah ilmu. Waktu ada ilmu dah sampai saya mata terus direda. Ketika kerja malam kami pondok dari 2018 ini sudah hampir 7 tahun. Mulai kami pondok di Rumah Quran Putri itu dari 2018. Berarti anak-anak kami yang sudah sampai di Timur Tengah itu merasakan begitu perjuangannya dalam membangun Rumah Quran di desa Cirat. Kadang kami pulang habis maghrib, nyampe di sana habis isya. Wah, usia ronggan akal keluar malam, karena awal itu sampai jam 10. Harus karena awal sampai jam 10. Bahkan menikmati terawih kan, tidak boleh, tidak diizinkan datang kerja. Tapi mereka berlomba-lomba. Menikmati setelah terawih, setor 1 halaman setelah subuh itu. Dan mereka mau. Alhamdulillah. Ini adalah potret dan anak-anak kita yang semangat di dalam belajar. Semangat dalam belajar. Insyaallah mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Lebaan sampai benar. Lebaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai di timur tengah. Sebagian banyak yang mendapatkan beasiswa ketika kuliah. Alhamdulillah beasiswa Allah Subhanahu wa taala.
Sampai saya kasih dia. Naik kerap pisau. Naik kerap pisau. Kerap itu nanti. Terus geser lagi dok. Kerap itu geser lagi. Astagfirullah. Waktu cakap kerap pisau. Aku yung nak kena yung saya dilengan kan. Sehingga waktu cakap kerap itu sentuh betul. Jadi enggak. Hari selanjutnya santri, karena saya tidak dapat usahakan dia 2 kali, maka tidak cawe sama dalam saran. Dewa tidak nak disembelih, cawe disembelihkan jadi tidak begitu. Benar terjadi cawe disembelihkan. Hari selanjutnya santri yang begitu. Kau yang ada tu, baru 3 kali anak kelana yang tinggi anak kelana yang tinggi. Astagfirullahaladzim. Itu karena tidak berilmu. Itu karena tidak berilmu. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebenarnya ilmu. Nah, kenapa kita harus rapatkan sholat? Karena salah satu hadisnya adalah sawu sufufakum aw la yukhallifan qulubakum. Karena aku tuh sholat menang atau kami akan berikan ada yang membawa perselisihan. Waliyadzubillah. Berarti salah satu sebab dari tadi dan luar kata edaannya tak boleh karena soal sampai ada kata kenapa ini adalah ilmu yang lain lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat domat tua anak disebabkan dia memiliki anak yang soleh yang menuntut ilmu. Disebabkan dia memiliki anak yang menuntut ilmu. Cerita salah satu ustaz Lengam atau Ari Bojo. Suatu saat insya Allah Mata akan bawa ke sini nanti untuk ikut isi kajian. Beliau pergi berkunjung di Malang. Ada salah satu pondok besar di Malang itu. Dan tahu anak tidak akan malah sebagai mudir dong bojo dari kepala pondok akan Malang rongga tahan akan bandara cerita nih orang pasang betul-betul di santri sekitar 10 orang yang yang jemput setelah nyampe di rumah buah-buahan sudah bagus semuanya. Kemudian kamarnya sudah dibersihkan rapi seperti di hotel. Kenapa bisa ditinggikan derajatnya dan dimuliakan beliau ini oleh orang-orang yang tidak pernah mengenalnya dan beliau tidak pernah mengenal mereka? Sebabnya adalah karena beliau ini nantau anak malonga, nantau anak ilmu anak. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah salah satu bukti bagi kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran firman dari Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nak esaban kasa poda menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tahu ilmu ka. Lainnya dari mana? Dong tuan nak esaban kasa anak nak esaban kasa beku lengar-lengar keluar dan juga akan nak esaban kasa kedua. Allah Akbar dua biasa. Maka orang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lidahnya kita dari doa berilmu. Dan biasanya orang yang berilmu itu menunggu selama betul. Cara apa pentingkan dah? Didesain oleh para ulama. Al-Sakti menjaga adab. Bagaimana kabar saya? Alhamdulillah sehat. Dua cirinya biasanya senyum. Beliau akan memancarkan senyum ketika berbicara. Sehingga apa? Lawan bicaranya itu akan sejuk hatinya. Yang kedua, merasa dihormati. Dua, tiga, dia merasa sedar terhadap lawan bicara ini. Inilah orang yang berilmu. Dia tahu bagaimana menempatkan dirinya. Ketika bertemu dengan orang lain, sapa, salam. Sapa dan salam. Pernah jumpa kita tahu? Anak, warna ayam, bahkan 20 tahun,
Dari lalu tua dulu seperti tahun tua lama. Ya ramai dengan salam kepada senak kita. Doa Assalamualaikum ya. Pernah temukan seperti itu? Banyak ya? Banyak. Bahkan narai. Bahkan narai yang sih narai seorang yang bilang naik. Ini narai seorang kodak anak itu. Waktu itu rojon pada story dah. Itulah bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Maka kalau seandainya kita temukan seperti itu, bagaimana? Fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi malah sekarang doma tentang ilmu, menuntut agama tumpah tahu. Aina balas. Nak bahasa betul? Aina Pak Amboda. Pak Amboda sama Daita berarti Daita sama apa? Bahasa kasar sama sempurna. Sia sempurna dah. Gaya Daita juga. Ternyata Daita lebih sempurna lagi. Atau sama-sama sempurna. Bagaimana cirinya orang sempurna? Cirinya adalah nanggahi sebelum iha, gahi bodoh iha. Nah bahasa betul Pak Amboda baru. Nah cerita sebelum Pak Iha, cerita bodoh kenaikan iha doa. Berarti kita masih bodoh. Berarti kita butuh sempurna. Kita butuh dengan ilmu. Maka dengan adanya kajian-kajian seperti ini akan meningkatkan adab dan akhlak kita. Kita tahu tata cara berbicara. Allahu Akbar. Dari Allah Subhanahu wa taala akan beda dengan ilmu atau dengan ilmu. Waras dengan menuntut iha. Atau menuntut iha. Aina apa itu? Aina minggu. Walau ada menuntut iha iha. Tidak aina pada pokoknya menuntut iha boleh. Enggak usah dilabrak begitu, biarin aja. Tidak usah. Kita lewat aja biasa sampai itu. Nama aja pendai. Atau misalnya kan ada orang yang tak beradat ya. Pendengaran lain tak ada dan itu keingat. Padahal orang lain tak ada. Berarti dia bukan orang yang berilmu. Terus bagaimana cara menyikapinya? Kita harus menjadi orang terhormat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Sabarlah terhadap apa yang mereka katakan, maka tinggalkanlah mereka dengan cara meninggalkan yang baik. Enggak menuntut keihsan saya. Padahal dari tawara jadi itu. Kita harus menampakkan kita orang yang berilmu. Kita ini orang yang berilmu. Kita ini orang yang terhormat. Bagaimana sikap kita? Sikap kita kata Allah Subhanahu wa taala, sabar. Aina enawam. Aina rasa dendam. Lalu kemudian dipakai bisa kita olah bagi. Kemudian bagaimana caranya? Kalau tidak mencari pemindai dulu. Jadi kita aja sudah Assalamualaikum. Selesai masalahnya. Itulah orang yang berilmu. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika di Taif, ketika dilempar pakai kotoran, beliau tak membalas, malah mendoakan, ya Allah, ampunilah kaumku ya Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Siapa mau mati batin yang main kenampu dari berdosa. Kira-kira mereka mampu nggak untuk memiliki sifat seperti itu? Atau memuntahkan semua kesalahan dan kemarahan kita? Ya Allah, teten ada jangan ada angin dari offline, dalam atau online itu. Maka dia membuat status memahami di Facebook. Itu bukan orang yang berilmu itu. Maka dari nama hadir di kajian akhir, dan siapapun yang mendengarkan kajian kita di Masjid Al-Ikhlas dengan cara ini, kita adalah orang-orang yang terhormat. Kita adalah orang-orang
kita harus bisa menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita. Insya Allah dengan itu kita akan benar-benar menampakkan keilmuan yang kita miliki. Allah manfaat ilmu. Dalam pada inarama sadari semuanya, Bapak dan Ibu, para haji, para tuan guru, dan sahabat akan istiqomah dengan kajian ini. Ini kajian yang luar biasa. Jemaah lagi bayangkan motor ini akhir jemaah kajian pertama. Malu boleh sengaja cinta ya. Itu main ke sana ya dari Bapak Lejul. Madho insyaallah siap. Madho insyaallah siap. Kita siap. Jemaah berapa yang ada kita mulai. Namanya Pak Adil makalai kere. Ede kita tahu marinya ilmu madare. Na jelas kota ilmu madare. Tandanya sendiri dapat tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, momen-momen seperti ini yang hanya terjadi satu kali satu bulan. Syukur kalau ada nanti kajian-kajian lain lagi dari para ulama kita seperti majelis ulama atau para ustaz yang lain yang tiba-tiba datang seperti dakwah atau para penceramah atau nanti siapa pun yang isi ceramah di sini. Alhamdulillah berarti Allah menghendaki desa Dayake akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang datang ceramah yang ada desa mereka, maka semakin banyak keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Mohon maaf. Ada bigai yang mata ipi pun dan nak akhir dan dikeramik tahawatir. Malu desa kelahiran. 10 bahar dia akan rasa daulah. Tak terlebih. Dia kadang mayaran cerah. Bisa saya tidak datang padahal kita lebih 3 bulan juga bisa. Pernah 4 bulan tidak pernah datang di cerah. Padahal cuma kita lebih. Begitu sibuk dan begitu banyak pekerjaan di sana, padahal posisi rumah Quran ada. Rumah Quran ada di Cerah, saya bisa nggak datang sampai 4 bulan. Sampai saya ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini dosa sampai rumah. Itu ilalu adalah lamba desa saya. Aku jangan hidup di kampung. Nah, pada mana sedang ini? Aku terapi dari luar jadi sambilan nih. Sambil lawat pio desa, malah harus suara, amal dan pahala yang harus dihasilkan. Ayo saya harus dekati kepala desanya. Ayo harus silaturahim dengan beliau, dengan teman-teman dari desa, dengan para tokoh, dengan pengurus masjid. Kita ketok hatinya. Tak beda tentunya kita kumpul desa ceramah. Ya alhamdulillah beliau itu para pengurus masjid ini adalah orang-orang yang mulia, disambut dengan hatinya yang mulia. Alhamdulillah, perbuatan kita ini perbuatan yang mulia dan kita tahu yang hadir di sini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, saksikanlah apa yang kami lakukan pada sore hari ini ya Rahman. Semoga ini menjadi amal perbuatan kami yang akan menyelamatkan kami dari api neraka ya Allah. Ya Allah, semoga ini menjadi amal kebajikan yang akan menjadi sebab kami engkau masukkan ke dalam surga Firdausi. Birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah wahai muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal seperti ini mari coba perhatikan ceramah Syekh masih hidup sampai sekarang di Sudan, Syekh Muhammad Al-Amin Ismail. Beliau setiap kali ceramah selalu berdoa kepada Allah. 10 menit doa, 10 menit ceramah doa, 10 menit ceramah doa. Apa? Semoga 10 menit menuntunkan dia langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya itu adalah menancapkan kembali di dalam hati atau dada kita doa ceramah keikhlasan yang utuh. Karena perkataan yang keluar dari mulut dan hati dan mulut yang ikhlas itulah yang akan bisa nyangkut di hati-hati siapapun yang mendengarnya. Ya Allah, jadikanlah perkataan yang keluar dari mulut kami ini ya Allah menjadi perkataan yang bermanfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Inilah ilmu al-Quran. Kita tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah dulu pertama kali dakwah. Tapi kita pernah melihat, membacanya di dalam hadis-hadisnya. Dan ternyata dakwahnya Rasulullah dulu di masjid seperti ini. Melalui masjid. Dan dari hadirat walaupun 40 sampai 50 jam. Kalau sebaik tak tahu, harus oke dari ada mungkin ada
ada dohokan daya. Tolong pembuat mesiwe karongga di rahim, karongga di anak, mamone karongga di lain, karongga di anak. Dewasa sampai dua di rumah dari serangga mereka karongga. Awal mereka mereka sesungguhnya mereka ini adalah dai. Aku berani sendiri muat tegoga, maka insya Allah di situ pintu rahmat bagi kita ya. Secara otomatis mereka akan menjaga perilaku, secara otomatis mereka akan menjaga lisan mereka, secara otomatis mereka akan menjaga ibadah mereka. Mau jangan sampai pede kan itu muat tego muat tai berdua orang. Nah, itu manfaatnya. Ketika kita mampu untuk mengalihkan ilmu, muat dikenali, doa, madalah hadir ke akhir, ke ilmu dan mereka, dia ada kajian seperti itu. Allah Akbar. Kaitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bisa memberikan hidayah? Maksudnya itu adalah mampu mempengaruhi orang untuk melakukan kebaikan. Lalu kemudian dia menjadi orang baik, maka dia akan menjadi orang yang akan terus memetik pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Itu sebuah doa. Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau 10 orang? Allahu Akbar. Inilah kajian yang kita lakukan. Anda berharap nanti ada pertanyaan 3 atau 4. Ini lebih bagus. Maka kita 3 ya. Alhamdulillah 3. Nah, kita berhenti sampai di sini untuk perkara-perkaranya. Pertemuan depan kita langsung masuk ke masalah sholat. Masuk masalah sholat. Masuk pada terakhir kali. Tawaku sebenarnya pengaruh lengan riwayat kita dulu. Artikan 50 ya. Berarti seharusnya pengajian yang akan datang yang minimal 70 lah. 6 atau 70. Lu apa cucu gua? Cucu mau umur 3 tahun, kita tahu. Kita doa pesannya karena nutup bahasa bodoh juga. Malu sering nutup bahasa Indonesia aja. Nutup bahasa bodoh juga ya pada tanah bahasa bodoh insyaallah. Padahal itu bodoh, itu nutup bahasa bodoh. Ya. Insyaallah pada tutup sedekat. Sekian dulu dari Manda. Tugas kita semua adalah di pertemuan yang akan datang jual pengaruh sebuah doa. Jual pengaruh sebuah doa. Jual bahasa sebuah doa. Wa anak tapi, wa cucu tapi, wa bayi tapi, atau apa itu? Allahu Akbar. Terus pesan yang kedua, berlomba-lombalah di dalam ketika kajian seperti ini, mas pernah itu warga Indonesia. Nah, di sini lah tempat yang paling cepat untuk diterima pahalanya. Nah, berlomba-lomba. Ya, tapi biar lebih bagusnya, lebih poinnya aku boleh sampaikan ke panitia. Sinta beta mohon maaf, maka pengajian maketo, maka mau tanggung secara apa contoh. Nah, sehingga makala ini luar dikasih jatah di waktu yang akan datang. Allah Akbar. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soal ini akhirnya kita masih disebutkan negara dan pada beberapa hanya 3 orang pengunjung sampai tadi mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang senang lebih, lalu kata lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung personil Ustaz. Tinggal barang tertentu, ramai lalu sudah kayu maka
Oke, berarti Setabi menjelang siagi lalu kita bisa melihat sini lalu masih itu salam ada Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung menjawab. Bagaimana kalau seandainya waras seperti toko, lalu kemudian ketika naik ke tempat itu dari segi ade, wadai kalau tidak atas salamnya di hitungan ade, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah paling nanti kita akan di hukum secara sosial. Hukum sosialnya bagaimana? Ya kita akan dicap dengan sebagai daripada mohon maaf, model sopan. Hukum membawa salam itu adalah sunnah, menjawabnya wajib. Menjawabnya yang Ya, kakak, para salam sunnah juga sampai wajib. Silakan. Ya. Terima kasih kepada keluarga. Kemudian satu keluarga itu marah menjaga itu sebelum. Ya. Misalkan kita sedang sholat di musola, ketika imamnya lupa 1 rakaat, terus ingatnya setelah salam, terus sudah dulu baru ingat, terus lanjut sholat 1 rakaat, apakah sujud sahwinya setelah salam apa sebelum salam? Karena ada dua yang saya dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah lupa ketika sholat. Saking para sahabat tahu kalau Rasulullah itu lupa. Tetapi hawatnya muat, ya. Karena kami ulah khutbah berumah datang rakaat sembilan, dia bilang, nah ketika sudah keluar, ada seorang sahabat namanya Zulyadain. Dikatakan Zulyadain itu karena rima dia menaruh, mohon maaf, lainnya naruh rima. Ya harus beda ya. Jadi naruh rima dia yang tertentu. Kalau rima menaruh, berarti memang tadi naruh rima. Coba banyak karenanya. Wahai Abu Bakar, benar kan yang dikatakan oleh Zulyadain? Rasulullah, tadi kita kurang 1 rakaat. Apakah sholatnya itu tinggal 3 rakaat atau masih 4 rakaat? Ya, tadi saya sholat 4 rakaat, kurang 1 rakaat ya Rasulullah. Abu Bakar, benar kurang 1 rakaat? Iya ya Rasulullah. Umar, iya ya Rasulullah. Utsman, iya ya Rasulullah. Lalu kemudian beliau kembali ke masjid beserta jemaahnya, nambah 1 rakaat, kemudian sujud syahwi sebelum salam. Karena ada yang bilang kalau ingat setelah duduk harus sujud sahwinya setelah salam. Setelah salam. Di situ memang akan ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab itu. Ya. Jadi Imam Malik rahimahullah taala semua sujud itu adalah sebelum salam. Semua sujud itu sebelum salam. Karena baru kemarin sama mulai sampai lain. katanya kiamat di awal yang musuh.
ba'diyah atau salat ba'diyah. Jadi salat rawatib ya. Salat rawatib atau salat sunat lain. Anak-anak ini mereka ada. Kalau tidak melakukan sholat kayak tadi, sama dengan itu tidak berarti itu satunya tidak bermasalah. Tetapi satunya jangan sampai mendengar bahwa mendengar kajian itu adalah menyebabkan sekadar balas itu asal sunnah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah mana yang harus kita lakukan antara bulan dengan apakah kalian masih mendengarkan kajian? Apakah kalian akan sholat terus kajian tadi? Jadi yang paling baik adalah ambil dua-duanya. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tidak terlalu mengambil waktu yang banyak. Satu. Yang kedua, menuntut ilmu itu tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sah. Ya. Jadi contohnya kita dapat datang di pertengahan, lalu kemudian tidak sah. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi ambillah dua-duanya. Sudah sunat 2 rakaat terlebih dahulu, lalu kemudian setelah itu kita ikut nimbrung di pengajian. Nanti kalau ada ilmu yang kira-kira terlewatkan, bisa dimurojaah kembali melalui contohnya ada rekaman atau nanya teman yang lebih dekat duluan, bisa seperti itu. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau khutbah ada yang ingin langsung duduk, disuruh berdiri. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bangun sholat sunnah. Ya, saking pentingnya sholat sunnah. Nah, jadi ibu kira kami ya, tahun itu sudah ada penting ya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berharga pengajaran bersama pengajian pada hari ini. Kemudian mudah-mudahan hal-hal budaya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga amalan-amalan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syaratnya adalah berilmu. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini kami minta kepada guru belajar Sebelumnya Haji kepada Bapak Ibu Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya amal ibadah berkenan karena salat Muhammad Subhanahu wa taala. Dengan cara berkenan dengan salat Muhammad Subhanahu wa taala. Kepada sempurna kepada sempurna. Kembali Allah Subhanahu wa taala utus kita sebagai utusan surga. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengan adanya pembatasan tadi, maka berarti pula seluruh yang ada. Mari kita untuk acara majelis ini dengan sama-sama membaca hamdan Allah.